Karena di sini ada ketentraman, karena di sini ada kelembutan. Kami bahagia, bincang bahagia. Ya, di sini kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ryan dan Abednego. Kalau sudah memanggil mereka berdua, berarti kita akan berbincang tentang apa? Ya, tahu kan? Tentang yearbook dan Statsa La Familia. Ya, silakan ini di shoot ya mereka berdua. Ini habis basket ya, masih terlihat keringatnya sak jagung-jagung ya. Ini waktunya sekolah dia tidak masuk. Jadinya seperti ini. Ya, mungkin siapapun yang ada di Statsa ini pasti tidak asing sama istilah Statsa La Familia. Tapi mereka yang tidak ada di sini mungkin akan bertanya, apa Statsa La Familia? Yuk, sing sopo iki jelas no. Saya. Oh, Ryan. Yuk, Yan. Ya. Sebelumnya Statsa La Familia itu adalah Statsa sendiri itu melambangkan sekolah kami tercinta, Bu. SMA N4 Malang. Terus La Familia adalah sebuah keluarga dan nggak ada tinggi atau rendahnya. Kami rata, Bu, di sini kami keluarga. Ya, Jadi sebenarnya semua warga yang sama 4 ini kayak udah dirangkul di keluarga sendiri itu. Dapat dari mana itu nama itu? Statsa La Familia sebelumnya Statsa La Familia itu adalah pagelaran supporter, Bu. Pagelaran Terus? supporter yang mendukung tim basket sekolah ABBS tentunya, Bu. Ya, dari situ kami punya inisiatif buat bagaimana sih caranya kita bisa kenal ke adik kelas, bisa kenal ke kakak kelas, dan kita saling membaur gitu. Gak ada kayak istilah kakak kelas gini, adik kelas Senioritas, gini. Ya nggak ada, ya. nggak ada kayak gitu. Jadi semuanya bareng-bareng gitu Ya. ya, keluarga lah gitu kan. Siapa yang tidak mau bahwa kakak kelas, adik tingkat semua bersama gitu, Ya. rukun. Kadang kakak kelas naksir adik tingkat naksir adik kelas, bisa jadi ya. Ya, itu tentang Statsa La Familia. Nah, masih belum ke yearbook dulu ya, masih Statsa La Familia. Terus ngapain aja? Waduh, kalau saya ngomong ngapain aja itu keliru di kelas ya. Apa saja yang dilakukan di Statsa La Familia? Ya, di Statsa La Familia itu kami membantu segala kegiatan sekolah. Membantu kegiatan sekolah itu seperti yang mungkin ada yang butuh masa lebih banyak, seperti ya, kita ada lomba supporter atau ada lomba-lomba lainnya yang butuh banyak masa, atau mungkin mempromosikan produk sekolah apa Oke. gitu, Bu, kita bisa membantu itu. Oke, ingat ya. Ingat loh ya. Kalau butuh bantuan pengerahan massa, serahkan kepada Statsa La Familia. Terutama sini ketuanya adalah Ryan Wijaya, kelas 12 IPS 2 ya. Terus selain kalau kan ketika Statsa La Familia itu bergerak itu ketika ada ajang supporter itu ya. Iya. Ya. Terus kalau tidak ada ajang supporter itu apakah ada berkumpul kemudian membicarakan apa-apa atau sudah selesai kita ketemu ketika ada ajang lomba supporter aja atau gimana? Ya, Bu, kegiatan kita sendiri kadang kita kepingin yang namanya ya kita nongkrong, Bu. Nongkrong kita juga membahas kayak pingin membuat hal baru buat sekolah. Itu kita kayak bikin, mungkin bisa dibilang koreo gitu, Bu. Dekor-dekor. Oke. Jadi kita mungkin gambar-gambar kayak gitu. Nah, gambar-gambar dengan apa ya? Ya kita berkreasi aja, Bu, di situ. Nanti satu kata bareng-bareng itu dijadikan satu, ditampung, jadikan project nanti. Terus gimana masalah pembiayaan Statsa La Familia? Kalau pembiayaan kita dari Swadaya. sendiri. Jadi kita nggak mematok harus urunan, harus enggak, Bu. Terus Kita kayak ada uang sendiri buat nah ya, untuk bisa dapat uang buat- sendiri tuh kalian gimana selama ini?
dari perangkatan gitu bukan misalnya ada yang kami kan juga ada yang jangan sendiri, ada yang berkekurangan, ada yang gimana kami pun ada yang inisiatif juga untuk ikut bantu mengumpulkan perana gitu, biar nanti uang kumpulan ini bisa untuk membantu pembiayaannya. Intinya solid lah Bu kita Bu. Oke, jadi kalian nggak maksa kan? Nggak ada kata memaksakan, nggak boleh tuh Bu. Ya, Memaksakan. jadi yang punya yang bantu banyak, yang nggak punya dibantu yang Ya, punya, ya, gitu ya, kan? lebih Ya, tepatnya. terus Kebersamaan. akhirnya jadi kaos itu dan lain sebagainya. Kaos, Terus bendera, apa, bendera, terus apa yang 3D, kain seabrek-abrek itu, Ya, ya. iya kan? Banyak. Jadi itu. Perkusi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Dari sini mungkin ini bisa jadi bekal untuk kehidupan kedepannya ya, bagaimana cara mengorganisir teman-teman, nanti lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, sementara untuk Stat Salah Familia kita beralih ke yearbook. Yearbook ini di awal kemunculannya itu sempat menjadi polemik ya, ada atau tidak, karena memang biaya yearbook kalau cetak cukup fantastis dan saya rasa tidak semua sekolah mencetak yearbook sedemikian rupa ya, memiliki angan-angan bahwa saya akan lulus dan mencetak yearbook, itu saya rasa tidak semua sekolah seperti itu. Tapi SMA 4 menjadi tradisi mencetak yearbook. Nah, saya ingin tahu untuk yang tahun ini sudah sampai seberapa usahanya atau sudah ada rencana yang seperti apakah terkait yearbook? Ya. Kebetulan kalau untuk tahun ini sendiri kami kan sebenarnya ada sumber manusianya ada, tapi kebetulan juga ada program dari SLF juga. Tadi kan saya kan juga bagi-bagi dan kami juga nggak memaksakan setiap anak harus bagi tugas gimana. Akhirnya lebih baik nggak kita kan ini kan juga program yang angkatan kita kan, bukan juga nggak yang harus ini di aku gimana. Tetap kita bagi sama rata. Yang tadi panitianya yang lebih dibutuhkan di Salah Familia, sedangkan kami sendiri nanti juga bisa minta bantuan ke adik kelas seperti Vasco dan juga beberapa anak yang mungkin bisa untuk graphic designer itu, jadi angkatan kami yang bisa ikut turun gitu. Jadi semua produksi dari awal itu siswa sendiri ya? Jadi kalau utamanya kalau foto atau desain itu lebih ke anak sendiri. Tapi kalau nanti untuk nyetak kami melihat ke depannya bagaimana. Kami sendiri juga masih belum tahu ke depannya untuk yang nyetak ini kami lebih putuskan di kenalannya kami atau mungkin nyari tempat yang baru nyetaknya gitu. Yang penting untuk foto atau desain kami usahakan dari tim kami sendiri, dari anak sendiri. Untuk terkait yearbook ya, karena ini dari tahun ke tahun memang ada. Nah, kalau dari tahunmu ini itu yearbook itu mau tetap seperti tradisi tahun sebelumnya atau kamu punya gebrakan tersendiri sih? Ada gebrakannya sendiri. Utamanya mungkin kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan ini ada adanya sekarang tuh yearbooknya dibentuk versi digital juga. Jadi kami kayak ada yang cetak juga, ada juga yang dibuatkan dalam bentuk versi digital. Jadi nanti ada webnya juga, kayak nanti kan anak-anak dikasih passwordnya, dan nanti juga bisa scan QR-nya dari bukunya itu sendiri. Nanti waktu di scan hasilnya muncul di link web mana, nanti hasilnya itu ada e-booknya gitu, kayak e-magazine. Oke, dan ini akhirnya kalian sudah memutuskan membuat yearbook, itu prosesnya apa? Ada rundingan atau voting atau apapun itu bersama teman-teman? Ada. Kita dari tim yearbook sendiri kita saling bantu aja Bu. Saling bantu aja. Jadi mungkin butuh kurang masa untuk sosialisasi atau nanti kurang turun ke lapangan, mungkin perlu mengerahkan banyak siswa, banyak anak, itu nanti kita yang atur Bu kalau itu. Jadi kita bagi tugas saja. Termasuk juga masalah kembali ke pembiayaan juga ya, yearbook bagi yang anak yang mungkin kalian harus tahu itu kan ya. Iya. Nah, itu bagaimana kalian mengatasinya? Perbedaan anggaran, perbedaan harga kah atau apakah gimana? Sama saja Bu, juga kan ada beberapa kami juga yang utamanya dari Raya sendiri juga ada mengajak anak juga, mungkin ada yang bersedia untuk ikut membantu teman-teman juga yang berkurang juga. Akhirnya Ryan juga bantu mengerahkan masa, bantu meyakinkan teman-teman juga kan saya kan juga bersama sama Ryan, timnya Ryan untuk mengerahkan masa gimana supaya anak itu yang awalnya mungkin dia bisa, tapi akhirnya mungkin karena arahan dan mungkin ayoman dari saya dan Ryan, akhirnya mereka oke, saya mau juga dan ikut mau bantu juga gitu. Oke, berarti Jadi, sudah meningkatkan rasa kekeluargaan aja Bu harusnya. Kalau misal ibarat kita satu kelas 50 anak, ada satu yang nggak beli Bu.
ya kesadaran aja Bu, kalau satu kelas ini uangnya meskipun cuma 1.000 bisa membantu dia membelikan itu, ya kita Bisa itu ya. ya harus meningkatkan rasa solid dan kekeluargaannya harus tinggi. Terbuka itu ya. Iya. Terbuka ya. Nah, ini kan kalian kelas 3 otomatis kan biaya yang dikeluarkan sebagai siswa kelas 3 itu kan lumayan ya. Sekarang ini sudah kelihatan sudah yearbook sama Stetsel La Familia juga gitu kan. Nanti kalian semester depan malah nanti akan ada pembiayaan wisuda kalaupun ada, kemudian apapun itu biaya kalian daftar UTBK dan lain sebagainya. Nah, orang tua kalian gimana sih? Kalau dengan dari itu? orang tua saya sendiri bilangnya support Bu kalau memang itu positif, karena kami sendiri merasa masa SMA kami kurang Bu. Ya, Saya kan kena nggak dari ada kenangannya dulu bukan. kita masuk sekolah genap ganjil ini udah ngerasa untung banget sih Bu, bisa lihat adik kelas, bisa lihat teman-teman lagi, itu rasanya udah oh sekolah lagi. Iya. Termasuk orang tua Abednego tidak bermasalah dengan biaya yang dikeluarkan ketika kelas 12 harus ada. Hitungannya kan ya, yearbook dan Stetsel La Familia itu kan bukan sesuatu yang harus dibiayai wajib ya kan? Iya. Iya kan? Otomatis orang tua kalian ini apa sih akan bereaksi seperti itu. Iya. Nah, selama ini Abednego orang tuanya juga ada masalah. Yang penting saya sama lebih dibicarakan dari awal-awal aja Bu, dan lebih terbuka, nggak usah ditutupin aja Bu, karena ini kan juga masa-masa sama kami juga bilang kalau iya maaf aku dulu sekolah ini kayak kerasa apa ya, kayak misalnya kayak cuma kelas 10 toh, itu pun cuma bentar, terus apa ya, mulai kelas 10 semester 2, kelas 11 sampai kelas 12 semester 1 awal-awal kok di rumah toh kan nggak ada kenangan apa-apa, itu akhirnya ya udah mah nggak apa-apa, yang penting bicarakannya dari jauh dan juga saling terbuka aja, akhirnya orang tua juga setuju. Dan kalau misalnya saya udah jujur bilang latar belakangnya gimana juga. Oke. Berarti bersyukurlah kalian ya orang tuanya tidak masalah Iya. mengeluarkan uang seperti itu ya. Ya bagi yang mungkin sedikit berat mengeluarkan itu, maka kalian sebagai panitia harus bisa kan? Iya. Harus bisa Harus, mengatasi harus, itu. Bu. Harus begitu. Nah, kelas 12 kurang sebentar lagi kalian praktis ini, semester depan mungkin kalian tinggal 2 atau 3 bulan gitu kan. Kemudian kalian sudah akan lulus ya, meskipun tidak ada ujian nasional, setidaknya kalian punya itu. Nah sekarang masalah waktu deh. Kira-kira aman enggak tugas kalian? Aman Dengan tapi kesibukan sedikit Stetsel La kedodoran. Familia. Sedikit kedodoran dikit. Saya perlu bertanya, ini titipan guru-guru ya? Gimana? Kamu kedodoran sedikit apa kedodoran banyak? Ayo. Separuh Bu. Separuh. Terus gimana? Ya kami mungkin kita kan juga ada target Bu, buat mungkin kalau dikasih batas waktu pengumpulan itu Bu, mungkin ya kita langsung push saja Bu, langsung guys. harus selesai. Saya sendiri kebetulan sama anak-anak yearbook, kebetulan kan banyaknya anak IPA Mas ya Bu, karena banyak yearbook. Ya tahu sendiri kan, misalnya banyak yang ngambis, banyak gimana Bu. Ya itu mungkin ya udah, itu mereka mau ngambil nggak apa, tapi saya juga minta Mau apa? ngambis apa Ambisi sibuk tugas dulu. Oh, Ya. itu namanya ngambis. Iya, ambis itu Bu. Jadi Ambis. Milenial Bu, milenial. Ngambis artinya adalah Ambisi. ambisius. oh gitu Dari ambisius, ya. dari ambis terus nanti Oke ya. Terus gimana? Terus akhirnya dari ya untungnya juga mungkin kalau misal teman-teman juga kalau sekarang lebih ke, kalau bisa ya bagi tugas juga, kalau misalnya nggak bisa itu baru nanti, kalau misalnya mereka lebih mendahulukan tugas atau gimana cepet cari bilang anak lain, cepet cari bilang supaya nanti ada yang ikut bantu juga gitu, nggak yang apa dia terus kan saya juga tahu Pak, teman-teman ini pasti pengennya SNM gitu ya udah. Saya juga maklum, terus ya teman-teman saya sendiri juga banyak gitu, akhirnya udahlah nggak apa, tapi yang penting dibicarakan juga biar nanti tetap ada yang bantu, nggak yang cuma kamu sendiri. Jadi kayak tugasnya itu nggak ditinggalkan dulu yang kewajibannya juga. Oke, sekarang yearbook ya. Harapannya kamu dengan yearbook itu kedepannya itu yearbook mau itu bisa bermanfaat untuk apa sih yearbook itu? Selain hanya untuk melihat teman-teman lama ya. Ya sekiranya yearbook itu akan asik dilihat ketika 5 atau 10 tahun lagi kan. Nah, kamu mau yearbook itu seperti apa ketika dilihat 5 sampai 10 tahun lagi? Kalau yearbook sendiri saya dari dulu pengen sebagai sumbernya informasi atau
kalau misalnya nanti kita sudah lulus ya Bu ya, Iya. kita sudah misalnya udah tahu anak ini kuliah di mana, tapi saya nggak punya kontaknya, saya udah lupa di mana, di mana, saya bisa lihat dari yearbook itu Bu. Saya bisa cari juga anak yang dari yearbook itu. Oh kalau misal saya butuh bantuan ke ini, saya bisa kontak ke ini. Asalkan yang ini kontak, alamat sama nama akun sosial medianya nggak berubah ya Bu. Tapi kalau Iya. berubah ya nggak tahu lagi. Tapi harapannya kayak gitu Bu tadi Bu. Kalau kita udah lulus, harapannya semoga ini bisa jadi informasi kita. Saya juga tetap ingat teman saya siapa-siapa aja, saya juga bisa tahu ini di mana, dan kalau misal saya suatu waktu membutuhkan bantuan atau gimana, saya bisa cari yang dari yearbook, sumber informasi utama. Oke, itu kalau yearbookmu, konsepmu itu akhirnya nanti jadi ini kayak buku telepon ya, buku daftar alamat gitu. Nanti kan Ada apa? waktu di yearbooknya pertama kan ada kayak foto-fotonya anak juga, nanti yang waktu halaman akhir-akhirnya atau setiap mau ganti pergantian bebas lain tuh ada fotonya anak-anak sama terus yang ya, foto, ya. terus akhirnya terkenang apa di situ gitu. Bisa melihat guru juga nanti. Ya. Ada juga ada foto wali kelas juga berarti. Lawang saya ada di sini 12 tahun enggak pernah dapat yearbook kok. Ayo. Loh ya ada orang Iya enggak, guru-guru ayo dapat yearbook enggak? yang wali kelas diusahakan itu. Wali kelas kan? Itu wali kelas. Enggak, ayo. Saya enggak pernah dapat yearbook kok, jadi saya enggak tahu ini anak ini gimana gitu kan. Kalau bayangan saya ketika kalian membuat yearbook itu kan ada sesuatu yang bisa dikenang di yearbook, tidak sekedar ini menjadi daftar alamat dan lain sebagainya ya. Entah itu ada semacam pesan untuk berikutnya dan lain sebagainya. Nggak kepikiran untuk itu enggak sih? Contohnya gini, kira-kira nanti kalau 5 tahun ke depan kita sudah jadi apa ya di yearbook itu, ada hal seperti itu loh. Nggak sempat terlintas itu enggak sih? Jadi nanti baca ketika itu anak-anak, oh ternyata sudah tertulis di Pengenannya sini. apa? Nah, hal gitu enggak sih? Kayak kapsul waktu itu Bu ada. Ya semacam Ya. itulah, mereka harapan mereka nanti 5 atau 10 tahun ke depan apa gitu. Itu tertuang di yearbook. Bayangan saya begitu, karena saya tidak pernah dapat yearbook ya. Asumsi saya sekali lagi. Asumsi saya itu ada itu di situ gitu loh. Sehingga tidak sekedar itu tadi seperti yellow page itu loh. Ya akhirnya nanti akan seperti itu saja. Mungkin akan ada begitu barangkali loh ya. Jadi ternyata tidak ada gitu ya. Belum terpikirkan tapi ide bagus. Boleh. Makasih. Masukan termasuk masukan ya, Mas. Masukan Iya, boleh. iya, iya. Selanjutnya kembali ke stat salah familia ya. Kalau kamu sudah jadi alumni, mau apa dengan stat salah familia? Adanya stat salah familia ini kan mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini dianggap seru dan mungkin memang kami dapat banyak kenangan dari situ. Terus Dari situ dan mungkin tindakan saya sendiri melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya jangan sampai hilang kayak gitu. Jadi stat salah familia pun dikenal di luar itu sudah seperti ikon SMA 4 ya. Jadi supporternya mungkin yang dilihat keren, kreativitas anak-anaknya mungkin memang all out kayak gitu Bu. Memang ya kami mempertahankan itu karena itu memang didikan dari kakak kelas kami yang menitipkan ke kita buat identik ini jangan sampai hilang, melanjutkan Bu. Tapi melanjutkan bukan hanya sekedar melanjutkan Bu, kita juga harus berkreasi lagi, effort penuh buat mencoba hal baru ya itulah. Dan kita menanamkan ke anak-anak adik kelas sendiri juga harus ada apa ya Bu, kayak kita juga harus punya nama di luar gitu. Nggak cuman mungkin secara familia sendiri tempat wadah ya Bu ya, wadah buat anak-anak yang mungkin nggak pinter di akademik tapi mungkin pinter gambar atau pinter bermain musik atau bisa mengkoordinir teman-temannya. Itu kan juga mungkin potensi yang bisa kami wadahi di masyarakat sekolah kayak gitu. Dan kalau dari secara familia sendiri setiap tahun kita punya tema sendiri, ada tema-temanya sendiri. Oke, sekarang apa temanya? Temanya Glory in Our Veins, Apa artinya? artinya kejayaan di nanti kita. Oke. Nih, kalian kan sebentar lagi sudah mau lulus, sudah mau jadi alumni ya. Ya. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan terhadap stat salah familia? Ya kebetulan kita sendiri ada project ya Bu, membuat wadah yang namanya Stat Salah Familia Market.
Oke, Stetsala Familia Market. Terus apa itu? Stetsala Familia Market itu tempatnya mungkin dari Stetsala Familia sendiri itu satu bagian ya Bu ya, mencakup. Tapi kalau Stetsala Familia itu kita memang mengatasnamakan kita semua keluarga. Tapi kalau di Stetsala Familia Market kita bekerja sama Kopsis Bu, seperti penjualan merchandise kami, kita mau mengenalkan sekolah-sekolah apa identik sekolah kita sekolah ya. Jadi kayak merchantnya sekolah ya. Jadi kalau Ya, ada ya, tamu bisa. itu bisa kayak distronya sekolah Ya, bisa jadi. SL. Iya. Stetsala Stetsala Familia Familia Market. SLF. FM SLFM SLFM. Ngelirek. Jadi di situ mungkin bisa gantungan kunci kayak Bu. apa gitu. Banyak Semacam kita itu. kita menerima banyak masukan dari adik kelas, dari angkatan kita. Itu pun ya kita mewadahi anak-anak biar bisa apa ya, biar mereka request, tapi requestan mereka juga tahu apa yang kita butuhkan di sini ke depannya, apa potensi ke depannya itu apa. Seperti kalau kita bilang kita sekarang mungkin masih di era pandemi ya Bu, era pandemi sendiri kita ada rencana kita mau bikin masker, terus ya mungkin di sekolah-sekolah kita masih banyak yang mungkin masih melanggar aturan sekolah ya Bu ya. Mungkin SLFM bisa membantu, kayak mungkin baju batik tapi kaos kakinya putih. Nah, yang harusnya hitam mungkin kita bakal jual kaos kaki dengan logo-logo kita, dengan gambar SMA kita, atau mungkin gelang, atau mungkin nanti sabuk, itu juga bisa Bu. Oke. Jadi ini membantu tim tata tertib ya. Ya, lebih tepatnya itu. Kalau ada yang melanggar langsung beli di Langsung beli. SLFM ya. Tanpa alasan Bu. Ya, tanpa alasan ya. Nanti toh akhirnya labanya akan kembali ke keluarga besar. Tetap, iya, Bu. SMA Tetap, Negeri tetap. 4 Malang. Oke, bagus. Visioner ya. Berikutnya tentang yearbook. Akan dikemanakan lagi kah yearbook ini, atau cukup dibagikan selesai gitu, atau cukup dengan iuran siswa? Tidak adakah rencana bahwa yearbook ini punya sponsor atau apa di dalamnya sehingga pembiayaan yearbook itu bisa diminimalisir? Ada enggak bayangan seperti itu gitu? Mungkin clothing kah gitu kan era kalian, atau mungkin apalah gitu. Jadi ada satu lembar space iklan gitu di yearbook. Ada enggak terlintas begitu? belum jelas juga Bu, tapi ide bagus Bu. Justru dapat masukan. Ya, masukannya di sini Bu, gak mau. Jadi saya untung kan ikut podcast ini Bu. Iya. Tadi katanya ini bukan podcast, ini Talk show. namanya talk Talk show. show. Iya. Q&A. Oh, jadi ya udah. Saya kira gitu. Kalau memang itu bisa dipakai ya silakan dipakai. Sehingga untuk mungkin ya biaya printing gitu ya. Apa biasanya? Ya, cetaknya itu ditanggung itu, tapi di situ dapat satu lembar penuh untuk iklannya bisa. Ya itu berarti panitia bisa bergerilya untuk mencari sponsor sehingga pembiayaan masalah yearbook yang selama ini dikhawatirkan membebani itu bisa teratasi. Gitu. Bisa kan ya? Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir tentang Stetsala Familia dan tentang yearbook? Mungkin harapannya seperti apa? Silakan dimulai dari Stetsala Familia terlebih dahulu. Ya, harapan saya sih buat generasi selanjutnya setelah saya lulus Bu, saya ingin Stetsa ini tetap jaya, tetap dilihat unik dan kreativitasnya tanpa batas. Itu yang jelas Bu, dan harusnya dari itu semua mencakup solidaritas Ibu. Ya, selain solidaritas, etika ya. Etika, yang jelas. penting gitu ya. Ada lagi? Sudah. Berikutnya tentang yearbook. Saya sih semarahan. Jadi kalau untuk pesan kesannya bukan lebih untuk ke SLF atau yearbook, tapi juga saya titip pesannya ke angkatan-angkatan di bawah saya, terutama untuk adik-adik kelas juga. Kalau bisa ya ini lebih merangkul lagi setiap angkatannya, lebih menjaga solidaritas, kekeluargaan, rasa kebersamaan antar angkatan gitu, biar nggak ada kayak pemecah antara ini golongan ini IPS ini IPA ini bahasa gitu. Karena jujur awalnya angkatan saya Angkatan kami seperti itu Bu. Tapi memang kita bergerak buat apa sih pecah-pecah Bu ya? Kalau
nyatanya kita bareng ini bisa menghasilkan sesuatu yang sama-sama kita suka, dan mungkin ya itu memang jalannya anak-anak, jalan kita kesepakatan aja kayak gitu. Dan memang Akhirnya kalau akhirnya kita satu keluarga. Oke. Memang. pinter ya, bagus. Ya udah, berarti melalui ini ternyata melalui Stetsala Familia dan melalui kegiatan yearbook, pengadaan yearbook bisa menyatukan antar siswa, antar individu, antar peminatan di sini. Jadi tidak ada yang namanya ini kamu anak IPS, kamu anak bahasa, kamu anak IPA. Ternyata mereka bisa jadi satu dari program ini. Ya, semoga kedepannya ini menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang berdampak baik ke depannya, tidak hanya sekedar di jenjang SMA, tapi juga nanti ketika sudah lulus itu menjadi sesuatu yang terkenang baik gitu ya. Baiklah, akhirnya edisi ini sudah di penghujung waktunya. Ini saya harus lihat yang mana ini. Sok-sok kameranya banyak gitu ya di situ ya. Untuk menutup, terima kasih Ryan, terima kasih Abed. Nanti mungkin kita berjumpa di lain tema, atau mungkin nanti saya bisa mengundang kalian. Kalian sudah jadi seorang yang luar biasa gitu ya, ke sini gitu. Semoga ini juga acaranya nanti sampai nanti gitu. Part 2. Baiklah, karena di sini ada ketentraman, karena di sini ada kelembutan, kita semua bahagia bersama Bincang Bahagia.